Hai guys, Adeline balik lagi di sini. Aku akan ceritakan ke kalian gimana akhir ceritaku. Berikut pengingat singkat untukmu. Aku mencintai Rian, tapi bisa dibilang ini rumit. Aku tahu kalau ayahnya ikut andil dalam bangkrutnya ayahku yang menyebabkan ia bunuh diri. Aku nggak bisa bahas ini dengan Rian karena dia menghilang. Cuma muncul lagi saat aku memeluk temanku si Junsu di taman. Yang mana kulakukan hanya karena aku kesal karenanya. Bagaimanapun, Rian jadi salah paham lalu segera pergi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sakit kepala terparah yang pernah ada dan terasa mengerikan. Aku berusaha mengirim pesan dan menelpon Rian, tapi dia nggak jawab ataupun balas. Dan dia tampaknya telah menghilang dari sosial media. Aku ke rumahnya yang lama dan bertanya ke tetangganya, tapi nggak seorang pun dari mereka tahu di mana keluarganya berada. Aku juga tanya ke teman baiknya, dan dia bilang padaku kalau dia cuma tahu Rian sudah pindah ke kampus lain di Kanada. 2 tahun berlalu dan aku nggak mendengar kabar apapun dari Rian. Tapi dia nggak pernah jauh dari pikiranku. Aku lebih sering nongkrong bareng Junsu. Menurutku dia itu asik diajak bareng. Tapi ada satu kelemahannya. Aku tahu dia cinta padaku. Di 3 kesempatan berbeda dia nyatakan demikian. Dan di tiap kesempatan itu aku merasa sangat gak enak karena menolaknya. Aku percaya Junsu adalah orang yang baik. Tapi kemudian sesuatu terjadi yang merusak pertemanan kami selamanya. Suatu malam Junsu dan aku pergi ke bar di kota. Kami berdua agak mabuk dan dia terus mengutarakan bagaimana dia sangat mencintaiku. Aku nggak mau menyakiti hatinya, jadi dengan sopan kukatakan aku peduli padanya tapi hanya sebatas teman. Junsu memaksa menemaniku jalan pulang. Saat kami sampai, aku merasa lelah dan hanya ingin masuk ke dalam lalu tidur. Jadi aku berterima kasih padanya, masuk ke dalam saat dia mencengkram lenganku dan menarikku ke belakang. Kusuruh dia melepaskanku, tapi dia membentakku. Kenapa bukan aku? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Apa yang dia punya yang aku nggak punya? Kemudian dia mau menciumku. Kudorong dia menjauh, namun tampaknya dia nggak paham maksudku. Sebaliknya, dia mendorongku ke dinding berusaha membuka kancing bajuku. Aku teriak, tidak, aku tidak mencintaimu dan gak akan pernah. Lalu kudorong dia. Aku lari masuk dengan cepat mengunci pintu. Malam itu, Junsu terus berdiri di luar asrama, menunggu hingga dini hari untuk menemuiku. Tapi aku bersikeras gak akan menemuinya. Sejak itu, Junsu berusaha meminta maaf padaku. Tapi aku sudah gak merasa nyaman di dekatnya lagi. Kami masih bekerja bersama, jadi aku bersikap sopan. Tapi kami udah gak lagi nongkrong bareng. Kemudian suatu petang, aku kerja. Bosku memberitahuku kalau Junsu sudah keluar. Aku gak pernah lagi bertemu dengannya setelah itu. Setelah insiden dengan Rian dan Junsu, aku sudah gak mampu lagi menghadapi drama. Kucurahkan semua fokusku untuk studiku. Kerja kerasku berbuah manis karena ku selesaikan kuliah 4 tahun dengan gelar sarjana terbaik. Dan menerima tawaran kerja sebagai asisten direktur di sebuah perusahaan manufaktur baja terkemuka. Aku mengabdikan diri sepenuhnya untuk bekerja. Setelah setengah tahun posisiku semakin kuat dan bosku mempercayaiku. Karena itu, dalam kebanyakan rapat pentingnya, dia selalu mengizinkanku menemaninya. Perusahaan kami berencana untuk membangun pabrik manufaktur lain. Dan kami berusaha mencari kontraktor konstruksi. Jadi aku pergi dengan bosku menemui para kontraktor potensial di sebuah restoran mewah. Aku hampir pingsan saat para bos perusahaan datang. Ternyata itu Rian dan ayahnya. Rian sangat terkejut sampai nggak bisa berkata-kata. Melihat itu bosku bertanya, apa kalian saling mengenal? Ayah Rian tampaknya nggak mengenaliku karena itu sudah bertahun-tahun lalu. Dan aku nggak terlalu banyak berinteraksi dengannya. Sebelum aku merespon, Rian berkata, aku nggak mengenalnya. Meskipun komentarnya menyakitkan, aku orang yang profesional. Jadi dengan cepat aku menenangkan diri dan kami saling sapa seolah kami baru pertama kali bertemu. Dia sudah sangat berubah. Sekarang dia sosok pengusaha yang gagah. Aku penasaran apa dia punya pacar seperti model untuk hidupnya yang gemerlap. Aku merasa sulit bersikap wajar di dekatnya. Aku terus terbata-bata dalam berucap dan telapak tanganku berkeringat. Parahnya lagi, dia tampak sama sekali gak terpengaruh. Di jamuan makan malam kami diskusi pekerjaan kami. Sementara ayah Rian tampak putus asa ingin berkolaborasi, bosku gak menunjukkan banyak ketertarikan pada mereka. Aku tahu ini karena kami juga punya kontraktor lain yang memberi penawaran yang lebih rendah. Sebelum meninggalkan tempat, aku ke toilet. Dan sebelum kubuka pintu, aku dengar ada suara yang berasal dari lorong. Ternyata Rian dan ayahnya sedang berbicara satu sama lain. Kalau kita nggak dapat kontrak ini, tamatlah kita. Aku tahu ayah, aku akan berusaha keras memenangkan kontrak ini, kata Rian dengan tegas. Baiklah, jadi sepertinya hidupnya nggak selalu sempurna selama ini. Di saat itu, pikiran untuk membantunya muncul dalam benakku. Tapi kemudian aku berpikir lagi, ayah Rian sudah menghancurkan perusahaan ayahku sampai ke titik kebangkrutan. Berkat dirinya, aku nggak lagi miliki ayah di sini. Jadi kalau perusahaan mereka dalam masalah, sekarang itu setimpal, kan? Malam itu aku berusaha keras memproses semua ini dalam pikiranku.
Akhirnya, kuputuskan untuk mengesampingkan kebencian itu dan cari cara membantu mereka. Aku benci atas apa yang ayah Rian lakukan pada keluargaku. Tapi aku bukan sepertinya. Aku ini orang baik dan aku tahu Rian juga begitu. Aku mencintainya dan ingin membantunya. Aku begadang beberapa malam dan mengumpulkan semua data untuk membantu membuktikan potensi perusahaan Rian. Aku juga mengumpulkan bukti bagaimana di pekerjaan sebelumnya, kontraktor yang lain telah mengurangi bahan baku mereka dan mengakibatkan turunnya kualitas konstruksi proyek mereka. Aku selesaikan keseluruhan set dokumen tepat sebelum bosku merencanakan pertemuan dengan kontraktor yang lain. Untungnya, setelah mendengarkan presentasiku, bosku berubah pikiran dan memutuskan untuk memilih perusahaan Rian untuk menjalankan proyek itu. Pada saat kami tanda tangan kontrak, Rian masih dingin terhadapku. Dia nggak akan pernah tahu kalau aku membantunya mendapatkan proyek ini. Tapi nggak masalah, aku hanya perlu berdamai supaya aku akhirnya dapat melupakan semua rasa sakit di belakangku dan melanjutkan hidup. Suatu hari saat aku pulang kerja dan terlalu malas menyetir, aku naik bis yang dulu biasanya Rian dan aku naiki bersama. Segera saat aku naik bus itu, aku terkesiap. Di baris paling belakang di mana kami dulu selalu duduk bersama, Rian berada di sana tertidur dengan earphone terpasang. Kukumpulkan keberanian untuk duduk di sampingnya. Dia bangun dan menatapku. Gak perlu dijelaskan, dia tampak terkejut. Ini sudah saatnya aku ceritakan padanya semuanya. Jadi ku minta dia untuk berjalan bersamaku di taman. Dia menganggukkan kepalanya dan kami berjalan ke sana dalam hening. Ku ceritakan Rian kebenarannya. Dari bagaimana aku tahu bahwa transaksi bisnis ayahnya yang kejam membuat bangkrut ayahku dan mengakibatkannya mengakhiri hidup. Kemudian aku ceritakan padanya soal Junsu dan bagaimana saat dia melihat kami bersama, Junsu hanya menenangkanku karena aku begitu kesal melihat rumahnya dijual. Setelah mendengar semuanya, Rian memelukku. Kami terus seperti itu, berpelukan dan menangis lama. Gak satu pun dari kami ingin melepaskan. Ternyata dalam 2 tahun terakhir, perusahaan keluarga Rian mengalami masa yang berat dan berada di ambang kebangkrutan. Jadi ayahnya menjual rumah, lalu kemudian keluarganya pindah ke Kanada untuk menyelamatkan perusahaan di cabang terakhir yang dikelola kakaknya. Mereka berencana untuk menetap di sana juga, tapi Rian ingin kembali ke US karena dia masih mencintaiku. Hari saat dia kembali dan melihatku dengan Junsu, dan beranggapan aku gak pernah mencintainya jika aku bisa move on dengan mudah. Karena marah, dia memblokirku dari kehidupannya dan langsung pindah ke Kanada. Dia selesaikan kuliah di sana dan membantu mengelola perusahaan bersama ayah dan kakaknya. Baru-baru ini perusahaannya menemui hambatan lagi, yang sekarang dapat mereka lalui berkat kontrak tersebut. Mendapatkan kontrak itu rasanya seperti keajaiban, katanya. Tapi keajaiban terbesar adalah bersatu kembali denganmu. Setelah itu kami putuskan bahwa kami gak mau masa lalu orang tua kami mempengaruhi kebahagiaan kami. Kami saling mencintai dan keluarga kami harus mencari cara untuk menerima hal ini. Dengan dukungan Rian, aku berani datang ke rumahnya untuk makan malam dan bertemu dengan ayahnya. Setelah berbincang sebentar, aku menyebutkan nama ayahku, yang membuat ayah Rian tampak terkejut. Ternyata kematian ayahku bukanlah karenanya. Sebaliknya, ada pihak ketiga yang mencampuri bisnis di antara mereka, dan dialah yang menyebabkan ayahku meninggal karena keputusasaan. Aku menangis lega. Setelah sekian lama aku mengira pria yang kucintai punya ayah monster. Mengetahui ternyata nggak demikian adanya sungguh melegakan. Ayah Rian berjanji untuk menebusnya dan menawariku pekerjaan yang luar biasa di perusahaannya. Walaupun tersanjung, pekerjaanku yang sekarang ini berjalan lancar. Dan mungkin di posisiku ini aku bisa membantu mereka lebih banyak di proyek yang akan datang. Dan untukku dan Rian, sekarang gak ada lagi penghalang yang memisahkan cinta kami. Kami akhirnya bisa bersama, dan gak mungkin aku akan kehilangannya lagi. Aku juga berhasil dengan baik di karirku, jadi aku bisa mengirimi ibu uang untuk membantu bayar tagihan. Suatu hari nanti aku bertekad untuk membangun kembali kerajaan bisnis ayahku. Tapi untuk sekarang aku berharap ayah memandangku dengan bangga atas apa yang sudah kucapai. Jalan untuk menuju cinta sejati gak selalu mudah, tapi pada akhirnya semua berhasil untukku dan Rian. Ini menunjukkan bahwa terkadang kamu gak boleh menyerah untuk cinta. Dan kamu gak boleh beranggapan sesuatu itu buruk seperti apa yang terlihat pada awalnya. Karena bisa jadi gak demikian adanya. Percayalah, aku bisa jamin itu. Hai yang di sana, ini Adeline. Aku tahu di usia 19 mungkin aku terbilang muda, tapi aku paham bagaimana kejamnya dunia. Keluargaku dulunya kaya raya. Oleh karenanya aku tinggal di rumah megah. Masuk ke sekolah terbaik dan pergi liburan yang mewah. Yang gak kusadari adalah ayah menyimpan sebuah rahasia besar. Perusahaannya telah bangkrut. Sebagai pria yang angkuh, alih-alih memberitahu keadaan yang sebenarnya kepada ibu dan aku, dia membiarkan hal mengalahkannya. Saat aku 10 tahun, ia bunuh diri dan meninggalkan ibu dan aku dengan beban kesedihan dan penyesalan untuk dihadapi, serta rumah yang gak lagi mampu kami tanggung.
Karena itu kami keluar dari istana kami untuk tinggal bersama nenekku di sebuah kota kecil. Aku hanya selalu mengira bahwa setelah lulus SMA aku akan kuliah. Ambisiku adalah untuk belajar keuangan. Yang sekarang ini tampaknya lebih penting karena ini berarti di masa depan aku bisa membangun kembali kerajaan ayah dan membuatnya bangga. Aku sudah nggak dapat uang saku lagi, jadi aku bergantung pada pekerjaan paruh waktuku di restoran untuk bertahan hidup. Aku ini cukup pintar. Jadi di awal-awal semester perkuliahan, aku bisa dapatkan beasiswa yang jadi sumber pendapatan utamaku. Sayangnya, semester ini hanya ada satu beasiswa penuh yang tersedia. Masalahnya, sepintar-pintarnya aku, ada satu cowok di jurusanku bernama Rian yang bahkan jauh lebih pintar. Di ujian-ujian sebelumnya, meski aku kerja keras siang, malam, dan minum banyak kopi agar tetap terjaga, aku selalu saja selangkah di belakangnya. Sangat menjengkelkan karena aku tahu dia itu anak orang kaya, jadi dia bahkan gak butuh beasiswa. Dia juga berwajah tampan, dan banyak cewek mabuk kepayang karenanya. Sebutkan apa aja, dia jago, mulai dari tugas kuliah sampai urusan cewek. Duh, dia ini orang yang paling nyebelin. Kurasa semua keluh kesahku soal Rian membuat teman sekamarku Bella jadi gila. Karena dia menyuruhku menutup mulut dan bahwa aku ini perlu menggunakan asetku untuk mengalahkan Rian. Kupikir-pikir idenya itu masuk akal. Rian selalu saja lebih pintar dariku. Jadi kalau aku nggak bisa mengalahkannya, maka aku hanya perlu untuk mengalihkan perhatiannya supaya dia gagal dalam tes. Aku tahu ini terlihat jahat, tapi dia nggak butuh beasiswa itu, ya kan? Bella mengizinkanku meminjam beberapa bajunya yang cantik, mengajariku menata rambut dan memakai makeup. Aku segera berubah dari Cinderella menjadi seorang putri. Sekarang yang harus kulakukan adalah mendekati Rian dan menjalankan rencana sukses beasiswaku. Selesai kelas, aku dan Bella sengaja mengikuti Rian saat aku berjalan melaluinya. Bella melompat keluar dan menyenggolku, membuatku terjatuh ke arahnya dan menjatuhkan buku-bukuku. Dia langsung segera memungutinya dan memberikannya kepadaku. Saat aku berterima kasih padanya, aku pura-pura gak sengaja memegang tangannya. Mata kami bertemu dan dia tersenyum padaku. Benar-benar sukses. Besoknya sepulang kuliah, aku bergegas pergi kerja. Beberapa hari lalu, karena aku asik belajar, aku lupa dengan jadwal kerjaku. Jadi, saat aku sampai restoran, bosku memarahiku dan dia bilang akan mengurangi gajiku bulan ini. Aku memandangnya dengan mata menyesal. Lalu tiba-tiba aku merasa seperti ada orang lain yang menatapku. Aku melirik ke arah konter pesanan dan melihat Rian. Sungguh memalukan. Dipotong gaji adalah sebuah bencana. Jadi aku gak punya pilihan selain mencari kerjaan paruh waktu lain untuk dilakukan di samping itu. Aku perlu temukan hal yang bisa kusesuaikan dengan kegiatan belajarku. Jadi aku butuh waktu yang fleksibel dan shift yang lebih pendek. Muncul ide. Aku bisa mengajar piano. Aku sudah main piano sejak kecil dan aku tahu aku mahir. Aku mendesain brosur menyebutkan guru les piano ramah datang ke rumah dan senangnya aku menerima panggilan telepon keesokannya. Aku datang ke alamat itu dan yang mengejutkan aku berada di depan sebuah rumah megah. Apa aku menemukan alamat yang benar? Kebingungan, ku ambil HP-ku dan menelpon nomor yang menghubungiku sebelumnya. Aku sangat terkejut saat orang yang membuka pintu gerbang itu adalah Rian. Aku berseru keras, "Rian, itu kamu? Kamu membayarku untuk les piano?" Sembari menatapnya. Iya, dia tersenyum. Begini, aku minta maaf soal cara bosmu di restoran itu memperlakukanmu. Dan, aku punya piano di sini, jadi kurasa sekarang waktu yang tepat untuk belajar. Sejak itu, aku mengajari Rian main piano. Ternyata dia ini berbakat, tipikalnya. Memangnya ada hal yang cowok ini nggak kuasai? Oke, aku jadi tahu ternyata Rian ini nggak sebrengsek yang kukira. Dia ini sebenarnya baik dan juga lucu. Kami sama-sama suka konser musik dan kami berdua ingin memiliki perusahaan suatu hari nanti. Suatu ketika aku raih tangannya untuk menggerakkan jemarinya di atas tuts ketika perasaan yang aneh ini menghampiriku. Kemudian, di lain waktu saat aku memujinya atas karya musiknya yang sangat baik, dia berkata, "Ini berkat guruku yang cantik dan luar biasa." Aku tersipu dan segera berpaling darinya. Dugaanku dia juga merasakannya karena kami jadi tersipu dan situasinya jadi sangat canggung. Bisa dikatakan bahwa ikatan di antara kami tumbuh kuat. Tapi aku harus menjaga semuanya tetap profesional karena ada beasiswa yang harus kupikirkan. Jadi pada akhir pelajaran piano saat dia mengajakku kencan, aku segera menolak. Ku bilang padanya aku harus belajar. Dia bertanya kenapa aku harus belajar sangat giat padahal aku sudah paham dengan baik. Memanfaatkan peluang, ku ceritakan padanya jika aku nggak dapat beasiswa di semester depan, maka aku nggak punya pilihan selain berhenti kuliah.
karena aku nggak mampu membayarnya. Mendengar itu, Rian bilang padaku nggak perlu mengkhawatirkannya, karena dia akan sengaja membuat tugasnya lebih jelek. Jadi selama aku lakukan yang terbaik, maka beasiswa itu akan jadi milikku. Aku merasa malu dan sedikit canggung, tapi kupeluk dia dan berterima kasih. Tapi sesuatu terjadi di hari sebelum ujian yang membuatku berubah pikiran. Kami ada les piano hari itu. Jadi saat aku sedang menuju ke ruangan tempat les, aku dengar ada suara dari ruang kerja ayahnya. Lalu aku mendengar suara yang keras mengatakan, "Ini sudah saatnya kamu perhatikan betul Vincent dan berusaha lebih supaya bisa seperti dia. Aku nggak mau hidup punya anak laki-laki yang mengecewakan." Semua kesalahan yang terjadi saat Rian les menjadi jelas bahwa Rian punya sesuatu yang dipikirkannya. Apakah itu karena percakapan tadi dengan ayahnya? Akhirnya dengan malu-malu aku tanya, "Rian, siapa itu Vincent? Maaf aku menanyakan ini karena aku nggak sengaja dengar percakapanmu dengan ayahmu dan bisa kulihat kamu jadi teralihkan." Dia bilang padaku kalau Vincent itu kakak tirinya dan merupakan putra ayahnya dari istri pertamanya. Vincent sangat pintar dan sekarang membantu ayah mereka mengurus kantor cabang luar negeri. Rian selalu merasa nggak berarti jika dibandingkan dengannya dan tahu seberapa besar ayahnya ingin dia bisa secemerlang kakak tirinya supaya Rian nanti bisa membantunya mengurus perusahaan. Rian cerita padaku bagaimana sejak kecil dia nggak pernah unggul dari Vincent. Jadi dia nggak mau jadi lebih rendah dibandingkan kakaknya. Jadi walaupun dia nggak perlu beasiswanya, dia selalu berusaha menjadi yang terbaik. Malam itu aku memikirkan semuanya dan menyadari bahwa aku nggak hanya merasa kasihan terhadap Rian, tapi juga punya perasaan yang dalam terhadapnya. Aku curhat ke Bella dan memberitahunya kalau aku ingin mengakui semuanya ke Rian. Aku ingin dia meraih beasiswa itu dengan kemampuan aslinya. Dia layak mendapat posisi teratas dan membuat ayahnya bangga padanya. Lagi pula, apa aku sungguh ingin menang dengan otomatis? Melakukan ini tidaklah terpuji. Saat Bella dan aku ngobrol, teman serumah kami yang mudi bernama Didi berteriak ke arah kami. "Bisa nggak kalian diam dan biarkan aku tidur?" Esok paginya aku berangkat ke kampus lebih awal dan menunggu Rian di gerbang kampus. Melihatnya, kulambaikan tanganku dengan riang tapi dia mengacuhkanku dan berjalan menjauh. Aku meneriakinya, "Rian, kau harus lakukan yang terbaik hari ini dengan semua kemampuanmu." Saat itulah dia berhenti berjalan dan berbalik melihatku dengan mata dingin dan berkata, "Ya, tentu saja. Didi mengirimiku pesan kemarin malam dan memberitahuku semua tentang upaya rencana sabotasemu." Tercengang, aku kehilangan kemampuan berbicara, melainkan melihatnya dengan mata memelas saat aku terbata-bata berucap, Aku. Jadi, kalau kau ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetap ikuti karena ceritaku berikutnya akan segera tayang." Hai, ini aku lagi, Adeline, mahasiswi tekun dan guru les piano paruh waktu. Apa kamu masih ingat? Seperti yang kujanjikan di bagian sebelumnya, aku kembali untuk beritahu kalian kelanjutan ceritaku. Jadi, begini ringkasan singkatnya. Satu-satunya caraku tetap bisa berkuliah adalah dengan mendapatkan salah satu beasiswa yang ada. Masalahnya ada Rian, si cowok pintar yang menghalangi jalanku. Jadi, kugunakan pesonaku untuk yakinkan dia agar mengacaukan ujiannya supaya aku dapat jatah beasiswa. Ya, aku tahu, aku ini payah banget. Tapi kemudian aku sadar aku jatuh cinta padanya. Jadi aku sudah paham dan akan menyuruhnya berusaha yang terbaik dalam ujian. Hanya saja teman sekamarku Didi yang jahat mendatanginya lebih dulu dan memberitahu semuanya. Aku harus duduk di sepanjang ujianku menyadari Rian membenciku. Segera setelah aku selesai, aku kemasi barang-barangku untuk pulang karena aku yakin aku nggak akan menang beasiswa sekarang. Lagi pula, aku nggak mau dekat-dekat Didi atau harus khawatir ketemu Rian. Saat kuseret koperku menyeberangi halaman kampus, kurasakan diriku ini penuh rasa sesal, kesedihan, dan aku merindukan Rian. Tiba-tiba aku merasakan sebuah pelukan dari belakang. Ada wangi yang familiar dan hangat, suara berbisik di telingaku. "Aku minta maaf, aku salah paham terhadapmu." Aku berurai air mata. Aku berbalik dan mendekapnya. Ternyata, tepat setelah ujian selesai, Bella, teman satu asramaku yang luar biasa, menemui Rian dan menjelaskan semua padanya. Aku merasa sangat beruntung punya teman baik hati sepertinya. Aku mengundang Rian datang mengunjungi kampung halamanku. Ibuku senang sekali melihatku mengajak cowok ke rumah. Dan walaupun kukatakan pada ibu kami hanya berteman saja, aku tahu ia nggak percaya itu. Karena rasa di antara kami begitu terlihat jelas. Ibu terlihat sangat puas dan bahkan berbisik di telingaku. "Pilihan yang bagus, Eddie." Malam itu ibu memasak stik dan kentang Dauphinois sebagai suguhan untukku dan Rian. Kami ngobrol riang dan ibu menaruh minat tulus pada Rian dan keluarganya. Dia menanyakan padanya pertanyaan biasa seperti kamu jurusan apa, tinggal di mana, orang tuamu kerja apa. Tapi saat Rian menyebutkan nama ayahnya, ibu menjatuhkan garpunya. Ibu bertanya lebih rinci dan kemudian wajahnya jadi pucat. Aku bertanya padanya apa ibu baik-baik saja dan ia beralasan agak lelah. Jadi ia menyuruh kami untuk melanjutkan makan lalu pergi ke kamarnya.
Malam itu, setelah kutata tempat tidur di kamar tamu untuk Rian, aku menuju kamar ibu untuk bertanya apakah beliau sudah merasa baikan. Aku melihatnya duduk di sana memandang keluar jendela dan menangis. Aku memanggil, "Ibu, ada masalah apa, Bu?" Dia memandang lurus ke arahku, lalu berkata pelan, "Maaf, tapi kamu nggak bisa bersama Rian." Ini nggak masuk akal bagiku, karena sebelumnya dia bilang ia menyukai Rian. Jadi kutanyakan padanya, "Kenapa begitu, Bu?" Ibu sangat mendukungnya tadi. Kemudian ibu menggenggam tanganku saat memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Ayah Rian adalah pria yang membuat perusahaan ayahku bangkrut dan mengakibatkan ayah mengakhiri hidupnya sendiri. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Melihat air mata bercucuran di pipi ibuku, aku paham bahwa meskipun ini menyayat hati, tapi ini benar adanya. Rian bukan hanya cowok tampan yang kusuka, tapi dia juga anak putra dari musuh keluarga kami. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bagaimana bisa semuanya bisa sangat kebetulan? Cinta kami sedang bersemi dan sekarang berada dalam situasi yang nggak jauh berbeda dengan Romeo dan Juliet. Aku tahu memang bukan salah Rian kalau ayahnya adalah pebisnis yang gak punya hati. Tapi di waktu yang sama, bagaimana mungkin aku terus menemui cowok yang aku tahu adalah putra dari pria yang menyebabkan ayahku mengakhiri hidupnya. Apalagi gak mungkin juga orang tuanya bakal menerimaku kalau mereka tahu identitasku sebenarnya. Aku gak tahu gimana cara beritahu Rian kebenarannya. Maksudku, gak mungkin muncul begitu saja dan langsung memberitahunya kalau ayahnya pada dasarnya adalah seorang pembunuh. Gak, aku gak mau menyakiti Rian seperti itu. Keesokan paginya, Rian buru-buru pergi, sebab ayahnya menelponnya dan memberitahu ada kondisi darurat. Dia memberiku ciuman perpisahan dan aku merasakan hatiku terluka. Itu bukan saja ciuman pertama kami, tapi aku tahu itu pasti yang terakhir. Dia bilang akan menemuiku di kampus dan aku bergumam, ya tentu. Aku gak punya cukup uang untuk kuliah. Ya, gak mungkin aku bisa balik ke sana. Aku merajuk di sekitar rumah merasa gak karuan. Kemudian di luar dugaanku, pihak kampus menelpon dan memberitahu bahwa aku mendapatkan beasiswanya. Ini sungguh mengejutkan dan meski merasa beruntung, aku juga merasa sedih. Ini berarti aku gak bisa menghindari Rian. Sebaliknya aku harus menghadapi cowok yang kusukai ini setiap hari dengan kesadaran aku akan mengkhianati memori ayahku jika aku terus bersamanya. Rian bilang dia akan menjemputku di bandara. Aku sangat gugup. Nyatanya, aku takut gak bisa kendalikan emosiku yang saat bertemu dengannya membuatku jadi senang. Saat aku menunggunya, tiba-tiba di HP-ku muncul kalimat, "Sayang, maaf, aku gak bisa menjemputmu. Ada urusan penting saat ini dan aku harus tetap di sini lalu membantu ayahku memecahkan masalah perusahaan. Aku akan berusaha pulang secepat mungkin. Aku kangen dan gak sabar ketemu kamu." Aku merasa kecewa, tapi ini malah bagus. Aku nggak harus merasa sangat canggung perihal menemuinya lagi. Saat aku menunggu di halte bus, aku bertemu cowok yang bernama Junsu. Ternyata dia baru saja tiba dari Korea dan kuliah di kampus yang sama denganku. Dia terlihat sangat canggung, persis seperti saat aku pertama ke sini. Kutawarkan diri menunjukkan jalan kembali ke kampus karena aku juga sedang menuju ke sana. 2 minggu berlalu dan Rian masih belum kembali ke kampus dan aku nggak menerima pesan apapun darinya. Meskipun ini membuatku sedih, aku berusaha meyakinkan diri kalau ini untuk yang terbaik. Aku kembali ke pekerjaan paruh waktuku di restoran. Bosku memberitahu ada anak baru yang masuk, jadi tugasku mengajarinya harus melakukan apa. Dia kemudian mengenalkanku kepadanya, Junsu. Ternyata dia anggota staf yang baru. Semua orang di restoran terus menggodaku kalau Junsu menyukaiku. Bahkan Bella berkata demikian. Aku nggak tahu apa ini benar atau enggak, karena aku selalu fokus belajar dan bekerja. Yang manapun gak masalah karena hatiku masih tertambat pada Rian. Kemudian suatu hari sepulang kampus saat pikiranku kalang kabut, langkah kakiku menuntunku menuju rumah Rian. Ada 3 orang berpenampilan seram sedang berdiri di luar rumah megah itu, dan ada tanda dijual di pintu gerbang. Apa yang terjadi? Aku mulai khawatir. Kenapa Rian gak mengirimiku pesan? Di mana dia sekarang? Aku berdiri di sana sebentar lalu kemudian mengeluarkan HP-ku dan scrolling namanya, tapi aku nggak bisa memantapkan hati menelponnya. Saat aku dalam masalah, Rian selalu ada, membantuku dan menyayangiku. Tapi sekarang aku nggak bisa lakukan apa-apa untuk membantunya. Kenyataan ini menyadarkanku seberapa besar aku mencintai dan merindukannya. Aku akhirnya berjalan ke taman kota dan berbaring di rerumputan dekat danau di mana Rian dan aku dulu belajar bareng. Aku mulai menangis. Saat itulah Junsu muncul. Ternyata dia sering datang ke sini untuk piknik. Dia duduk di sebelahku dan memberiku segelas soju dan beberapa daging kering yang lezat.
Minuman ini luar biasa, kalau nggak bisa membuatmu ceria berarti nggak ada yang bakalan bisa. Dia tersenyum padaku. Dia ini cowok yang manis, dan aku hargai kebaikannya. Aku masih menangis saat ku minum soju itu. Lalu akhirnya, kuungkapkan semua perasaanku. Dia sungguh pendengar yang baik, dan dia nggak terlihat keberatan aku menangis di bajunya. Kemudian tiba-tiba aku mendongak ke atas dan melihat sesosok yang gak asing berdiri di atasku. Itu adalah Rian. Awalnya harus kucubit diriku. Apa soju itu sudah merasuk ke kepalaku dan membuatku membayangkannya? Aku melepaskan Junsu dan melompat berdiri mengusap mataku untuk melihat lebih jelas. Itu memang benar, Rian. Dia berdiri di sana, terlihat terkejut dan sangat marah. Dia kemudian berpaling dan aku mengejarnya. Tapi karena aku agak mabuk, aku terjatuh ke tanah. Aku berteriak menjelaskan padanya bahwa itu gak seperti kelihatannya, tapi dia memilih untuk mengabaikanku. Aku gak punya pilihan selain berbaring saja di tanah dan menyaksikan cowok yang kucintai segenap hati berjalan meninggalkanku. Saat ini semua nampak sangat rumit. Tetap ikuti bagian akhir dari kisahku ini. Percayalah, kalian pasti gak mau ketinggalan. Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai, aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela, yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan. Kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Elinor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Eleanor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai suatu kali Eleanor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Eleanor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Eleanor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Eleanor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Eleanor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Eleanor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. "Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja." Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. "Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik." "Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya?" Paisley menggelengkan kepalanya. "Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan." Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. "Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik?" "Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit." Robert menyeringai.
Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini? $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan. Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Siapa di sana? Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" "Kamu pembohong!" aku berteriak. "Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku." Robert mengeram. "Siapa yang memberitahumu?" Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. "Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya." Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. "Hazel, kamu di mana?" "Oh, itu hanya Paisley." Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. "Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh." Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil, mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi." Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya, ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius, kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Eleanor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau lagi. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Birdie, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. "Zoe, aku menemukan ayah hari ini." "Hah?" Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Birdie masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, "Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya." Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, "Apakah itu ayahku?"
Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry dan dia berusia 22 tahun seumuran denganku. Hah? Itu gila, karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?"
Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Birdie yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Birdie. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Birdie mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. Apa? Ada es krim di bibirmu. Di sini. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Birdie lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang? Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. Kalian berdua saling kenal? Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Birdie. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun, dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, Zoe, besok ada makan malam keluarga di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu. Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang, dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru, tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin. Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian.
Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah. Ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. Hei, ini hari yang menyenangkan kan? Harry, apa yang kau mau? Lihat, kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku. Terlalu banyak belajar dan kurang tidur membuatku merasa seperti zombie. Coklat akan membantu, ya kan? Jadi, dengan mengantuk aku jalan ke bawah. Hah? Kenapa seluruh keluargaku di sana dengan koper mereka? Apa kalian mau pergi ke suatu tempat? Ya, ke Colorado untuk liburan ski. Hah, itu keren sekali. Kau yang terbaik, Ayah. Tidak denganmu, Helen. Kau harus belajar. Dan ini adalah hadiah spesial untuk Christine karena menangkan beasiswanya. Apa? Jadi kalian akan meninggalkanku begitu saja hanya karena nilai yang tak berarti? Ini sangat tak adil. Terserahlah. Aku bahkan tak butuh mereka untuk pergi denganku. Shh. Kemarilah. Aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Aku bisa pergi ke resort ski sendiri dan lebih bersenang-senang. Tapi bagaimana, tanya kalian? Ini disebut dengan lucid dreaming. Aku pertama kali mendengarnya lewat film yang paling populer, Inception. Dan sadar kalau aku mengalami hal yang sama sebelumnya. Sejak itu aku jadi ahli dalam hal ini. Jadi sebelum pergi tidur, aku hanya perlu menulis skenario di mana aku ingin pergi. Dengan siapa dan apa yang ingin kulakukan. Dan 3, 2, 1. Aku tertidur dan menjalani kehidupan terbaikku. Nyatanya, bisa dibilang kalau mimpi indah rancangan sendiri ini seperti pengobatan bagiku. Karena, jujur saja, kehidupanku yang sebenarnya membosankan. Tak peduli bagaimana beratnya aku berusaha, aku bukan tandingan bagi saudara tiriku, Christine. Di mata ayah dan nenek, anak dari seorang dokter di bidang fisika, dan juga cucu dari profesor sejarah, secara otomatis harusnya jadi ensiklopedia berjalan atau semacamnya. Tapi sayangnya, aku tak unggul dalam bidang akademis. Mereka perlakukan Christine seperti permata berharga, dan aku seperti batu tua membosankan. Tiap minggu biasanya dia dapat nilai sempurna atau memenangkan penghargaan. Lalu semua keluargaku menghujaninya dengan hadiah dan pujian. Sementara aku diperlakukan seperti orang asing di keluargaku sendiri. Memikirkannya saja membuatku ingin menjerit. Jadi mereka ingin aku tinggal di rumah dan konsentrasi untuk ujian besok, Tidak, silakan berharap. Jadi sebaliknya, ku ambil penaku dan mulai menuliskan naskah mimpi yang luar biasa malam ini. Mari kita lihat. Itu benar. Roger yang menyebalkan itu berani dengan tega melempar permen yang kuberikan padanya ke sampah meskipun dia telah menggodaku. Dasar brengsek, aku pasti akan membalasnya malam ini. Berbaring di ranjang, ku pejamkan mataku dan mengulang kalimat. Aku akan mendapatnya keluar dari hidupku. Dan kalian tak akan percaya, dalam mimpi itu dia terus mengejarku seperti orang gila, tapi benar-benar kuabaikan dia. Helen, bangun, waktu hampir habis. Sahabatku Gabby menendang kursiku dan aku tersentak kaget. Oh tidak, tersisa hanya 5 menit. Dengan panik ku centang kertas dan segera menyerahkannya ke monitor. Hei, kamu tidak tidur atau bagaimana? Ya, aku begadang semalaman menulis naskah untuk mimpiku. Itu sepadan karena berhasil kubalas Roger. Bagaimana kalau kau dapat nilai jelek? Tak masalah, aku akan baik-baik saja saat pulang malam ini dengan mimpi indah dapat nilai A+. Tapi ternyata semua tak semudah perkiraanku.
Sore itu, saat aku sampai di rumah, aku hendak menyelinap ke kamar untuk menulis naskah hebatku selanjutnya saat ada yang meraih tali tasku dan menarikku ke belakang. Itu nenek dan ayah, dan mereka berdua terlihat marah. Berapa lama lagi kau akan hidup seperti ini? Pendidikan itu penting di keluarga ini, tapi kau sepertinya tak peduli. Apa kau sadar minggu ini saja gurumu sudah menghubungiku 3 kali? Tapi ayah, aku tak suka dengan pelajaran membosankan itu. Aku hanya suka. Tak ada lagi menggambar atau menulis ceritamu yang konyol itu. Kau perlu fokus pada pelajaranmu atau kau akan berakhir menjadi orang yang tak berguna seperti... Ia tiba-tiba berhenti yang mana membuatku penasaran. Seperti siapa? Tapi tak satu pun dari nenek atau ayah yang berkata sesuatu. Mereka hanya beranjak pergi dengan meninggalkanku sendiri. Jujur, aku tak pernah ingin mengecewakan mereka seperti itu. Jadi kali ini akan kucoba yang terbaik supaya tak kecewakan mereka. Ayah, nenek, lihat, aku dapat B+ untuk ujian matematikaku. Tidak ada yang peduli. Ibu tiriku memeluk Christine dan melihatnya dengan mata berbinar. Putriku yang luar biasa. Aku tahu penghargaan murid teladan mudah sekali bagimu. Tidak seperti orang lain. Kemudian ia menoleh padaku dan bergumam. Helen, ayolah, kau permalukan dirimu sendiri. Itu memalukan. Wajahku lesu dan aku menahan tangis. Tapi aku berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai ini. Satu nilai B+ itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kubuang lembar ujianku ke tempat sampah lalu bergegas pergi ke kamar. Tak peduli apa yang kulakukan atau seberapa keras usahaku, rumah tangga ini selalu memperlakukanku seperti pecundang. Mimpilah Helen, kembali ke tempatmu yang menyenangkan. Di depanku terdapat langit senja berwarna lembayung. Sudah kurencanakan momen ini begitu lama. Bersantai di pantai tanpa ada yang mengeluh. Tapi tiba-tiba langit jadi gelap dan awan tebal itu tampaknya hendak menelanku. Hah? Ada apa ini? Ini bukan bagian dari naskah. Ketakutan aku lari ke hutan tapi sangat gelap dan seram di sini. Lalu aku tersandung ranting dan terjatuh. Aduh! Saat ku gosok pergelangan tanganku dan mulai menangis, tiba-tiba seorang wanita asing muncul. Dia membawaku ke rumah kayu di ujung hutan dan dengan lembut membantuku membalut lukaku. Wanita ini, ya, dia tak membuatku takut sama sekali. Sebaliknya, aku merasa hangat berada di dekatnya. Penasaran, ku coba mendekat melihat wajahnya, tapi kemudian tiba-tiba aku terbangun dan menyadari air mata mengalir di pipiku. Sungguh mimpi yang aneh. Aku segera menggambar semua hal yang kulihat. Hutan itu, rumah itu, tapi anehnya aku tak bisa mengingat wajah wanita itu. Kenapa kau menggambar semua omong kosong ini? Ayah merebut sketsa dari tanganku dan melihatnya dengan cemberut. Itu muncul di mimpiku dan buang itu semua. Mulai sekarang jika kulihat kau membuang-buang waktumu dengan gambaran bodoh ini lagi akan ada konsekuensinya. Ini sangat berlebihan. Aku tak bisa hidup tanpa menggambar. Ini satu-satunya yang membuatku tetap waras. Aku harus pergi dari sini, hidup dengan caraku. Lupakan mereka dan standar bodoh mereka. Akan kuciptakan duniaku sendiri. Aku pun mendiami kamar Gaby. Dan disinilah aku berada hampir seminggu. Untungnya orang tua Gaby sungguh tak keberatan aku tinggal. Sedangkan keluargaku, mereka tak mengirimiku pesan sekalipun. Dan ya, mimpi terus berlanjut. Tapi sekarang aku masih takut tidur karena mimpiku yang jelas itu masih kacau. Terkadang indah, terkadang buruk. Dan sebagian besar hasilnya tak lagi seperti yang kuharapkan. Hingga suatu hari hutan menyeramkan itu muncul lagi. Tak peduli seberapa sering aku menjerit membangunkan diriku, aku masih tak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Panik, aku terus berlari dan berlari dengan harapan menemukan tempat aman hingga kulihat wanita itu. Dan sekali lagi dia ulurkan tangannya untuk membantuku. Kali ini tak akan kulewatkan kesempatanku. Kulihat dengan baik wajahnya, mengingat setiap detailnya, dan segera saat aku bangun, aku menggambarnya. Wah, aku tak tahu kau menonton acara malam ini. Gaby terkekeh. Acara apa? Lihat, dia itu selebriti. Dia pemandu acara TV yang kadang ditonton ibuku. Jadi, wanita itu orang sungguhan. Jika begitu, aku harus menemukannya. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Hanya saja ada sesuatu yang mengikatku dengan wanita ini, dan aku perlu mencari tahu. Untungnya, Gaby punya paman yang kerja di studio ini, dan dia memberi kami izin khusus untuk bertemu pembawa acara itu secara langsung. Saat kamera berhenti merekam, dia berbalik dan melihatku, lalu matanya membelalak karena terkejut. Helen? Helen, apa ini sungguh dirimu? Kemudian dia bergegas datang dan memelukku. Hah? Apa yang baru saja dikatakannya? Kami tak saling kenal dan... Yang janggal adalah pelukan ini tak terasa asing sama sekali. Sebaliknya kurasakan sama hangat dengan saat dia merawatku di mimpiku.
Saat dia melonggarkan pelukannya padaku dan tersenyum berseri-seri, aku berkata, dan Anda siapa? Sayang, ini aku, ibumu. Itulah saat kusadari sesuatu. Tentu saja dia ibuku. Lihat, kami punya mata yang sama. Tak perlu dikatakan ini kejutan besar. Kami saling berpelukan lama sekali disertai air mata. Lalu ibu mengajakku ke belakang panggung, mengambilkan segelas air, lalu menceritakan semuanya. Jadi setelah aku lahir, ibu pernah tertangkap skandal perselingkuhan. Ayah marah soal kerugian yang akan terjadi pada karirnya, jadi dia mendepaknya keluar dari rumah dan tak izinkan dia melihatku. Sekian lama setelahnya ibu menemukan kalau nenek ada di belakang semuanya. Hanya karena ia tak menyetujui pernikahan ini, jadi ia menyusun ide itu. Tapi kenapa ibu tak pernah berusaha menemukanku, padahal selama ini ibu tinggal begitu dekat? Oh, tidak sayang. Aku selalu menjagamu. Suatu kali, beberapa tahun lalu, kulihat kau sedang bermain di taman. Rambutmu dikuncir dua dan... aku berusaha mendekatimu, tapi ayahmu mengancamku. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang sebenarnya mampu menghancurkan hidupku. Dan kupikir tidaklah adil untuk menyeretmu melewati itu semua. Tapi, semuanya sudah berubah sekarang. Aku tak akan meninggalkanmu sendiri lagi. Aku masuk ke rumah itu dengan biasa saja, dan semua orang berhenti melakukan aktivitasnya dan melotot padaku dengan jijik. Kau kembali. Jika kau tak siap belajar dengan baik, maka tak usah repot-repot tinggal. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, ayah tak bisa memperlakukanku seperti ini lagi. Aku berusaha keras dan tak adil kalau ayah menghukumku hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Jadi aku pergi dan aku tak akan pernah kembali. Kemana kau akan pergi? Itulah saat ibu masuk. Oh Tuhan, kalian seharusnya lihat raut wajah mereka. Nenek sebenarnya terlihat seolah ia telah menelan sekawanan tawon. Aku berdiam diri dan membiarkanmu memanipulasi dan mengontrolku. Nah, tidak lagi. Ku bawa putriku dan kami akan jalani hidup yang pantas kami dapatkan. Kemudian mengacuhkan kata-kata jahat mereka, ibu memegang lenganku dan menuntunku keluar dari sana. Jadi itu momen di mana ku tinggalkan rumah dan pindah dengan ibuku. Sekarang aku menggambar sebanyak yang ku mau. Malah, ibu membiarkanku membuat mural di dinding ruang tamu. Ini akan keren sekali ketika selesai. Oh, dan tentang lucid dream itu, aku tak lagi menulis naskah. Sebaliknya, ku sadari bahwa aku lebih baik fokus pada kehidupan realitaku dan menjadikan diriku versi terbaik dari diri sendiri semampuku. Lagi pula, sehebat apapun dunia mimpi, tak akan seindah seperti menjalani hidup secara langsung. Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku, artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja. Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri.
Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. "Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu?" "Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini?" "Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP." "Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku?" "Itu aku. Aku yang lakukan saat ekspedisi." "Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi?" Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. "Jangan khawatir soal itu, Willow. Semua tahu rumor ini bohong." "Kenapa? Ada orang yang tega lakukan itu. Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu?" "Oh astaga, jelas aku merasa bersalah." Apa mungkin keadaan bisa makin runyam?" Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, "Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini." Phew, betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik. Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. "Hei Bob, bagaimana kabarmu?" Baik. "Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu?" Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. "Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana?" Hanya saat itu Bob menatapku. "Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri." Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik, Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow. Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain. Dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Phew, nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Ya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Phew, untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Hah? Aneh sekali.
Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Leila menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Leila jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook. Mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, ku hapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-skors Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skors selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Leila yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap. Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Leila mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Leila terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Leila kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Leila tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Leila dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja. Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saya tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu. Itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Leila begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara bijak. Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. "Hei, apa yang kamu lakukan?" "Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren." Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama Kota Kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku.
Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Duh. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak, karena dia pecundang sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih. Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu. Karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain bir pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium.
Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba, Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker, dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Faberge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku, dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus sejahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Faberge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, "Apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry?" Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. "Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun." "Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu." Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, "Klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Keds-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan.
Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin, nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong. Karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cass mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cass berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cass bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikanku ponsel terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada.
Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. Oh, ini Sandra, pelayan kami. Hai Sandra, aku Andrea. Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. Oh, maaf. Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. Halo, Sa. Hah? Di mana Sandra? Oh, dia dipecat. Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra. Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya. Diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini. Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini? Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya. Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu. Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau. Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya. Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo. Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba.
Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal, Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu.